Halo, selamat malam Naila. Halo, Miss. How are you today? Good, thank you. Okay. Are you ready to learn that today? Yes. Oke, kita akan mulai untuk materi hari ini. Baik, kita share dulu ya. Oke, kita akan mengingat pembelajaran minggu lalu dulu. Kalau misalnya kita punya 45 ditambah 7, hasilnya berapa? 45 ditambah 7, kita akan pecahkan dulu. Sana 7 aja. menjadi 5 dan 2 ya. Ya. Kemudian hasilnya berapa? 45 tambah 5 Lima, dulu, hasilnya 50. 50. Oke, kemudian nanti ditambah 2 sama dengan 50, Dua. 52. Next, kalau 63 ditambah 20, artinya yang 63-nya kita pecah dulu ya. Jadi 60 dan 3, sehingga hasilnya 60 ditambah 22 dulu. 83. Oke, nice. Kalau pengurangan bagaimana? Kalau pengurangan masih ingat nggak? Kita kan akan memecahkan yang 4 menjadi berapa? Menurut Naila berapa? Hmm, ti- Tiga dan satu. Oke, nice. Berarti 93 kita kurangi 3 dulu ya? Iya. Oke, hasilnya 9. 90. Baru dikurangi 1, hasilnya. 89. Oke. Kalau yang ini bagaimana, Naila? 76 kita kurangi 30 sama dengan. 76. 46. Oke, betul, 46. Nah, sekarang kita coba kerjakan beberapa soal gampang. Wait, namanya. Oke, untuk yang tugas 2 kemarin belum selesai dikerjakan ya, Naila? Iya. Iya, oke. Nanti jangan lupa ya, diselesaikan kapan ada waktunya ya. Oke. Hari ini Iya. kita ada di pelajaran yang ketiga. Oke, sebentar. Kita buka dulu. Hmm, Iya, loginnya itu. wait, wait, wait. Hmm. Apa? Ngapain? Sebentar ya, kita buka dulu kelasnya. Oke, wait ya. Jadi catat di situ loginnya juga. Apa loginnya? Kalau udah paspornya catat ini biar nggak lupa.
Ini mana ya? Ini. Oke, wait ya. Nah, untuk bagian yang pertama, kita akan melakukan operasi bilangan bulat dulu ya, plus dan minus. Misalnya yang pertama, kita punya 36 plus 9 equals bla bla bla. 45. 55 berarti 45 ya? Yes, Yes. 45. Next, 38 minus 20. Hmm. Miss, yang nomor 1 itu 45. Oh iya, wait deh. Haha, ini false. Oke. Next, yang 38 minus 20 equals 18. 18. Oke. Next, 43 minus 4 equals. 39. Oke, betul. Wait. Next, 77 plus 20. 97. 97. Oke. Next, 61 minus 7 equals 56. 56. Yes, oke. Berarti ini hmm, nice. Next, 43 plus 40 equals 83. 83. Okay. Next, 5 plus 67 equals. Hmm, Jawab dalam bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. 70. 70. 72. Sure. Okay. Nice. Next, 97 minus 50 equal 47. 47. Okay. Next, 58 plus 20 78. 78. Okay. 7 plus 84. 91. Yes. Next, 57 minus 9 equals 48. 48. Okay, nice. 63 minus 40. 23. 23. Nice. Next, 84 minus 30. 54. Okay. 25 plus 8 equals. 30. Yes, 33. yes, 33. Next, 92 minus 6 equals 86. 86. Nice. Sorry, harus di bawah ya.
And then 60 plus 29 equals, 89. oke, 89. Coba kita, Miss, ya. eh, yang 61 dikurang 7 itu kayaknya 58. 58. Oke. Udah, ada lagi nggak yang kita cek? Tidak. Hmm, wait. Kalau 58 ditambah 7 hasilnya 65 nggak sih? Soal yang kita punya kan 61 ya. Coba kita cek dulu ya. Kita cek apakah benar. Iya. Nah, ini masih salah nih Naila. Kira-kira ini ada satu kesempatan lagi ya supaya bisa benar. Berarti yang 61 minus 7 itu harusnya berapa ya? 54. 54. Oke, coba kita cek ya. Oke, good job Naila. Jawaban yang nomor satu benar. Oke, sekarang Naila coba sebutkan angka terkecil yang anggotanya itu tidak ada 5 di dalamnya. Yang terkecil tapi tidak ada 5. 18. 18, oke. Satu aja. Coba kita cek dulu ya kalau satu benar nggak? Wah, salah. Ini kira-kira jawabannya angka terkecil yang intinya, berarti ini kurang ya. Ada, sebutkan angka terkecil yang entry-nya, oh memiliki 5, sorry, sorry. Yang memiliki 5. Yang terkecil yang Eh, memiliki 5 angka berapa? 45. 45. Coba kita cek. Nice, betul ya. Coba kita kedua. Oke, di sini kita mengidentifikasi, identify the small number that does not contain the digit 3, 6, or 8. Kita akan Eh, mencari bilangan yang tidak ada angka, dia angka terkecil, tapi nggak ada angka 3, 6, dan 8-nya. 45. 45. Oke. Bentar ya, kita cek dulu. Ini benar nggak ya? Hmm, kenapa? Oke, kita cek apakah benar. Ya, benar ya. Nice. Next, yang ketiga. Yang ketiga ini kita observe the numbers careful and answer the question. State all the numbers that are greater than 85. Sebutkan semua bilangan yang lebih dari 85. Yang lebih dari ya. 86. Oke. 86. Next, ada lagi nggak? 89. Wait, mana ya?
Oke, 89. Ada lagi? 91, Nice. Next. 97. 197. That's all? Yes. Yes. Okay, nice. Next. Oke, sekarang kalau angkanya kurang dari 45, tapi kita susun angka-angka tersebut dalam urutan yang menurun. Berarti dari angka berapa dulu nih? Nah, lagi. Um, Kurang dari 45. Yang kurang dari 45 angka berapa saja dong? 18. yang ini Mm-mm. Oke. Mm-mm. Ada lagi? Oke. Berarti ada 4 ya? Kalau kita susun secara urutan menurun, berarti dari angka berapa dulu nih? 39, Yes, oke. 33, Hmm. 24, dan 18. 23 ya. Oke, kemudian coba kita cek. Oke, betul. Nah, nice ya. Kemudian kita akan kembali ke materi dulu nih. Wait, hmm, stop share dulu. Oke, sekarang kita mengulangi tentang urutan dari suatu objek nih. Menurut Naila, aturan apa yang diikuti oleh urutan ini? Yang pertama coba kita cek ya. Fitur apa yang dimiliki figur-figur ini tapi membedakan mereka? Gitu. Dari persegi warna hijau dan persegi biru, fitur apa yang membedakannya? Warna, Yes, kalau yang ini, bentuk, ini. ukuran, Nice. Kemudian coba kita cek ya. Untuk persegi yang pertama, ukurannya besar atau kecil atau bagaimana? ukurannya besar, Oke, warnanya. warnanya hijau, Hmm. bentuknya persegi 4. Kemudian next, gambar yang kedua. Ukurannya besar, Mm-mm. warnanya biru, Mm-mm. bentuknya persegi. Oke. Ini kebuka semua ya. Oke. Nah, gambar yang ketiga gimana? Ukurannya besar, Mm-mm. warnanya biru, Mm-mm. bentuknya segitiga. Oke. Kalau gambar yang kelima, Eh, 4, gambar yang kelima. ukurannya Mm-mm. besar, Kalau gambar yang warnanya kelima, kalau gambar yang kelima ukurannya besar nggak? kecil, Ah, kecil. Oke. Kemudian warnanya oranye, orange. Kemudian yang bentuknya segi tiga. 3, Oke, terakhir di gambar keenam. Gambar keenam yang mana nih?
eh ukurannya Mm-mm. kecil, Mm-mm. warnanya orange, Mm-mm. bentuknya persegi panjang. Oke, nah ini dia ya, seperti yang saya sebutkan tadi, sudah benar. Gambar yang kedua dan ketiga berbeda dalam bentuk, kemudian gambar ketiga dan keempat bedanya dalam warna. Kalau gambar yang kelima dan keenam bedanya bentuk, bedanya pada bentuk ya. Oke, Iya. nice. Bentar dulu ya. Coba cek. Kita kembali ke sini. Udah kelihatan belum ya screen-nya, Naila? Belum, Miss. Belum. Oke. Oke, udah kelihatan ya? Udah? Udah. Udah. Oke, coba kita kerjakan yang nomor 2. Oke, sekarang Naila coba identifikasi fitur yang membedakan gambar pertama dan dari gambar kedua ini. Yang pertama ada segi lima warna biru dan hijau. Yang membedakannya yang mana? Hmm, Gambar pertama Hmm, berbeda hmm, warna dan hmm. ukuran. Oke. Yang di gambar pertama dua aja perbedaannya. Ya, Next, kalau yang lingkaran dan segitiga perbedaannya apa? warna, Warna, bentuk, dan ukuran. warna, ukuran dan bentuk. Next, kalau yang terakhir gimana, Neng? Bentuk Mm-mm. dan warna. Bentuk dan warna. Ukurannya sama? Sama. Oke, coba kita cek. Oke, nice ya. Benar semua. Next. Oke, kalau gambar ini bagaimana? Fitur apa yang membedakan setiap gambar yang berurutan dari gambar sebelumnya? Di sini ada ini nih, ada 4 gambar, ada 4 kotak gambar ya, yang di dalamnya ada berbagai bentuk. Kira-kira di kotak yang pertama, fitur yang membedakannya apa saja? Warna. Warna. Bentuk dan ukuran udah sama ya? Ya. Oke. Next, di kotak yang kedua gimana? Ukuran dan warna. Ukuran dan warna nice. Kalau yang gambar ketiga, Ukuran, bentuk, mm-mm. warna. Oke. Nah, kalau yang keempat gimana, Naila? Ukuran dan bentuk. Ukuran dan bentuk. Warnanya udah sama ya, abu-abu semua ya. Ya. Oke. Coba kita cek. Nice, benar semua. Oke, kalau ini gimana? Di sini ada beberapa bentuk. Ada lingkaran, segitiga, persegi. Ada persegi panjang juga. Nah, pilih semua pernyataan yang benar untuk urutan gambar di atas.
Oke. Kalau yang pertama menurut Naila itu pernyataannya benar atau salah? Hmm, salah. Salah ya. Karena kan di beberapa gambar dia bukan hanya satu fitur. Oke, untuk pernyataan yang terakhir menurut Naila benar atau salah? Benar. Benar. Why? Oke. Oke, berarti yang ini dan ini yang benarnya ya. Coba kita cek. Oke, nice ya. Naila sudah bisa memilih pernyataan yang benar dari bentuk-bentuk yang diberikan. Nah, untuk yang 456 nanti tugas di rumah ya. Oke, kemudian coba kita buka di... Nah, yang ini. Ibu Suri mengumpulkan bentuk geometris untuk pelajaran matematika nih. Setiap set itu, setiap pasang itu ada persegi, ada lingkaran, dan ada segitiga. Sekarang Naila pilih set di mana lingkaran itu ada di atas segitiga. Pilih pasangan yang ada lingkaran itu ada di atas segitiga. Ada tiga menurut Naila. Coba kita cek ya. Yang ini yang pertama. Wah, kok nggak bisa diklik ya? Bentar, melek ya. Oke, ini. Kemudian yang ini. Benar nggak ya? Oke, benar semua ya pilihan Naila. Nah, oke, untuk soal berikutnya nanti Naila boleh kerjakan di rumah ya. Nah, sekarang kita bahas dulu jenis-jenis bilangan. Sebelum kita masuk minggu depan, kita akan bahas dulu jenis-jenis bilangan. Sebelumnya udah pernah belajar jenis-jenis bilangan nggak? Hmm, Ya, gimana? kayaknya udah pernah. Udah pernah di kelas berapa kalau boleh Miss tahu? Kalau nggak salah di kelas 3 atau 4. Iya, kelas 3. Oh ya, Naila sekarang kelas berapa ya, Miss? Lupa nih. Kelas 4. Oh, kelas 4. Wah, keren juga ya. Naila udah bisa menebak jawaban yang benarnya. Nah, sekarang kita ulang dulu. Kalau di bilangan. Bilangan, bilangan itu adalah simbol abstrak ya dalam matematika yang mewakili kuantitas dan itu kita gunakan untuk penghitungan dan pengukuran ya. Oke, misalnya kita punya bilangan natural atau bilangan asli. Udah pernah dengar nggak bilangan asli? Belum. Belum. Oke, jadi bilangan natural atau bilangan asli itu kita mulai dari angka satu. Seperti definisinya boleh dibaca? Bilangan bulat yang Bilangan positif. bulat positif yang Hmm? dimulai dari satu hingga tak terhingga. Yes, berarti kalau kita representasikan ya atau kita gambarkan di garis bilangan, ini kan namanya garis bilangan ya, Iya. iya kan? Berarti kita mulai dari angka satu, 2, 3, 4 sampai sampai berapa nih? Sampai tak terhingga. Hingga. Ya, karena banyaknya kan nggak terhingga ya. Oke, itu bilangan asli. Bilangan asli kita mulai dari angka satu. Oke, bisa diingat ya? Nah, nice. Kalau bilangan cacah bagaimana? Bilangan cacah kita mulai dari angka berapa?
Jadi bukan udah berarti Boleh bukan dibaca nol. definisinya? Definisinya dibaca. Ulangan bulat non negatif. Bilangan bulat dan negatif yang dimulai dari 0 hingga tak terhingga. Yes, betul. Berarti kalau bilangan cacah itu kita mulai dari angka nol. Kalau asli tadi kita mulai dari angka satu ya. Kalau kalau bilangan cacah kita mulai dari angka nol. 0. Oke, bisa dibedakan dulu ya. Kalau gitu kita bisa lanjut ke jenis bilangan berikutnya. Nah, jenis bilangan berikutnya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu gimana, Naila? Bilangan yang terdiri dari bilangan positif Oke. 0 dan bilangan negatif. Oke. Yang bilangan positif yang mulai dari angka berapa nih, Naila? Bilangan positif Hmm? dimulai dari 1. Yes, sampai ke sini ya, tak terhingga ya. Iya. Kayak kalau nol yang ini. Kalau yang negatif yang mana? Anggapnya orang kita anggap kayak Dari minus. habis. Iya, yang di sebelah kiri ini ya. Ini adalah bilangan negatif. Minus. Kita bilang ya negatif atau minus. Misalnya negatif satu, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif tak terhingga. Oke, aman? Aman ya? Baik, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita lanjut ke jenis bilangan berikutnya? Miss, tadi yang pertama itu namanya bilangan apa? Saya mau catat. Bilangan asli atau bilangan natural? Bilangan asli atau bilangan natural ya itu sama saja. Dia mulai dari angka satu. Oke, atau mau difotoin nggak slide-nya, Miss? Boleh? Boleh, Miss. Ah ya, sebentar kita ini ya, kita tampilkan lagi. Oke, ini bisa difoto, screenshot Bisa nggak di screenshot? ya. Screenshot bisa? FM FMSC. Mm-mm. Hmm, oke, itu harusnya kayak muste. Nah, Miss. Udah, baik. Bisa nggak? Bilangan natural atau bilangan asli ya, sama saja ya, Naila. Iya. Mm-mm. Oke, kemudian jenis bilangan berikutnya, bilangan cacah mau difoto juga? Oke, silahkan di screenshot. FMSC. Apa ini gini biar gampang. Nah, Oke, kalau bilangan bulat, ini dia. Bilangan bulat itu ada positif, nol, dan negatif. Oke, udah di ini, udah di screenshot? Udah. Udah. Oke, jenis bilangan berikutnya adalah bilangan rasional. Oke, sebelumnya Miss mohon maaf ya Naila, suara hujannya kedengaran nggak di tempat Naila? Tidak. Enggak ya, karena di sini sedang hujan deras, jadi suara agak bising sedikit ya. Kalau misalnya suara Miss kurang kedengaran, nanti boleh di ini diulangi ya, oke? Iya. Mm-mm.
Nah, boleh disebutkan dulu, tadi kalau bilangan asli kita mulai dari angka berapa? Bilangan asli dimulai dari angka 1. Yes, kemudian yang kedua bilangan cecah. Bilangan cecah dimulai dari angka. 0. Kemudian kalau bilangan bulat gimana? Bilangan bulat Hmm, bisa dari positif, 0, dan negatif. Oke. Nah, sekarang kita ke jenis bilangan rasional. Coba ya. Naila udah pernah belajar pecahan nggak di sekolah? Lagi belajar. Besok mau ujian. Oh, tentang pecahan? Masih tentang pecahan. Oke, jadi kalau bilangan pecahan dan bilangan desimal itu termasuk dia bilangan rasional. Pecahan dan desimal termasuk dalam jenis bilangan rasional. Rasional. Ya, misalnya kita punya contoh nih Naila, ada 3/4. Yang tiga itu kita kenal sebagai pembilang atau penyebut menurut Naila. Kalau nggak salah yang diajar itu yang di atas itu Hmm. penyebut. Kalau yang tiganya penyebut berarti ya. Gimana boleh diulang? Atau misalnya kurang kedengaran ya? Ini karena hujan juga nih, sorry. Nah, kalau yang 3/4 boleh diulang. Kalau tiga itu kita kenal pembilang atau penyebut. Penyebut. Kalau yang empat, Pembilang. oke. Nah, sebenarnya terbalik ya. Kalau yang tiga itu adalah pembilang, Naila. Yang empatnya baru penyebut. Oke. Yang tiga ini adalah pembilang. Yang di atas itu adalah pembilang. Pembilang. Baru ini adalah penyebut. Nah, ini kalau bentuknya pecahan ya. Sekarang kalau kita punya desimal nih, misalnya ada ini koma 0,75. Kita bacanya gimana? 0, Nol koma tujuh lima. kalau misalnya nanti Miss punya ini, boleh dibaca? 0,333. Nah, oke. Jadi cara bacanya yang benar adalah 0,333. Kenapa? Karena setiap angka di belakang koma, kita bacanya satuan. Tidak ada puluhan, tidak ada ratusan. Jadi kalau misalnya Naila baca tadi 0,333 itu kurang tepat ya. Itu salah. Oke, yang benarnya adalah 0,333. Oke, kalau misalnya ini nanti gimana kita bacanya Naila? 3,14. Oke, benar. Jadi diingat ya, kalau angka di belakang koma itu kita bacanya persatuan. Oke, untuk bilangan rasional itu bentuknya pecahan dan desimal. Bisa dipahami dulu atau ada yang mau ditanyakan? Nanti Hmm, ada deh. Kalau ada yang ada. kurang ngerti tanya. Iya, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau yang Mm-mm. ini bacanya apa, Miss? Yang mana? Boleh dicoret? Yang mana? Yang pertama? Oke, yang ini sebenarnya bentuknya seperti ini ya. -3/4. 4. Oke, kalau yang ini? 7/3. Ya, itu bentuk pecahan ya. Coba kalau yang ini kita bacanya gimana, Naila? Negatif Mm-mm. 1,75. Iya, betul. Dah, benar ya? Nah, baik. Oh ya, satu lagi. Kan kalau bilangan rasional ini kan bentuknya pecahan ya, seperti yang ini, 3/4. Atau kalau bentuk umumnya adalah A/B. Nah, di sini dikatakan Naila, kalau B-nya itu tidak boleh sama dengan nol, atau penyebutnya itu tidak tidak boleh sama dengan nol.
Kenapa tidak boleh sama dengan nol, Naila? Misalnya kita punya 3 per nol. 3 bagi nol bisa nggak, Naila? Hmm, 3 bagi 0 Ya, 3 bagi nol bisa nggak? bisa Berapa? 3 bagi nol? 3. 3, 3 permen kita berikan ke nol orang, ada nggak? Nggak bisa ya? Hmm, Jadi kalau 3 bagi nol itu tidak terdefinisi. Sehingga kalau di pecahan itu dikatakan kalau pembilangnya itu tidak boleh sama dengan nol. Oke, untuk bilangan rasional ada yang mau ditanyakan? tidak ada. Nggak ada ya. Ini mau difoto nggak? Boleh nih. Oke, sebentar ya. Kita ingin coba dulu ya. Sudah. Sudah, baik. Berarti jenis bilangan yang udah kita bahas ada berapa? 4. Ada empatnya. Nah, sekarang kita ke jenis bilangan berikutnya. Kalau tadi bilangan rasional, sekarang bilangan irasional. Apa perbedaan jenis bilangan rasional dan irasional? Mari kita lihat. Ini nggak apa-apa ya, ini Miss kenalkan aja ke Naila ya. Kalau bilangan irasional itu bentuknya akar, kemudian ada bentuk pi. Ini kayaknya belum dipelajari deh. Akar belum pernah dipelajari ya, Naila? Belum. Belum ya. Jadi kalau ketemu ini, kita bacanya akar 2. Kalau ini akar 3. Ini akar 5. Nah, Oke. Kalau ketemu seperti ini, kita bacanya gimana? Ini nanti kalau kita belajar lingkaran nih. Lingkaran itu bangun datar atau bangun ruang menurut Naila? bangun datar. Iya, bangun datar. Kalau nanti belajar lingkaran, misalnya kita mau mencari luas lingkaran. Nah, di luas lingkaran itu kita pasti menemukan ini. Ini kita bacanya pi. Pi. Oke. Nah, baik. Boleh dibaca kalau yang ini kita bacanya gimana, Naila? Yang mana, Miss? Yang ini. Bacanya. Akar 2. Oke. Kemudian kalau yang ini, Pi. oke. Nah, ini diabaikan saja ya. Ini karena berarti kalau ini akar tuh 7. akar 7. Nah, kalau bilangan irasional itu bentuknya bentuk akar dan juga ada pi. Oke, kalau irasional tadi gimana bentuknya? Kalau rasional gimana tadi bentuknya? Rasional tadi yang pecahan, pecahan dan desimal ya? Iya. Ya kan? Kalau irasional, Akar. oke. Nah, dari bilangan rasional dan irasional bisa dibedakan dulu, Naila? Rasional. Mm-mm, Desimal terbatas. mm-mm, Irasional. Desimal tidak terbatas. oke. Berarti bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Ini mau difoto slide-nya? Hmm, Sudah, Miss. Udah, baik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Berarti udah 5 ya jenis bilangan yang udah kita bahas. Ya. Kita lanjut ke jenis bilangan berikutnya.
Udah pernah dengar bilangan prima belum, Naila? Udah, Udah di kelas berapa tuh belajarnya? 4. Kelas 4. Berarti di barusan belajar ya? Bilangan prima. Kayaknya bab sebelumnya. Oh, bab sebelumnya. Oke. Bilangan prima itu menurut Naila bagaimana? Masih ingat nggak? Dengan prima yang cuma bisa dibagi sama satu dan bilangan itu sendiri. Ya, benar Naila. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang lebih dari satu. Dan faktor pembaginya itu adalah satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya Diri. dua. Dua kita bagi satu berapa? 2 bagi 1, Mm-mm. 1. Dua bagi satu itu artinya dua permen kita berikan ke satu orang. Orang tersebut dapat berapa? Dapat 2. Iya, dapat dua. Berarti dua dibagi satu itu adalah dua. Dua bagi satu. Nah, 2. ya sekarang kalau dua dibagi dua berarti berapa? 4. Eh, dua Dua dibagi dibagi dua. dua. Dua permen kita berikan ke dua orang teman kita. Masing-masing dapat berapa? 1. Iya, satu. Baru hasilnya satu. Berarti kalau dua bagi satu, hasilnya dua. Dua bagi dua, hasilnya Tuh. satu. Nah, jadi di bilangan prima ini kan tadi dikatakan nih, memiliki dua faktor pembagi, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Satu yang mana? Yang ini. Ya kan? Kalau bilangan itu sendiri, berarti yang dua ini. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau 6 termasuk bilangan prima nggak, Naila? Hmm, Dia bisa dibagi berapa? Ya, Bisa kalau 6 dibagi. termasuk bilangan prima atau gimana? Coba kita ini ya, kita bagi ya. Kita punya 6. 6 dibagi 2 bisa nggak? bisa. Bisa ya. Kalau 6 kita bagi 2 berapa hasilnya? 6 3. permen. Iya, 3. Berarti ini saja sudah tidak memenuhi ya peraturan tadi di bilangan prima. Karena bilangan prima kan harus pembaginya itu satu dan bilangan itu sendiri. Ya kan? Iya. Berarti 6 tidak termasuk. Nah, jadi bilangan prima itu yang mana saja? Dari 2, kemudian 3, 5, Jadi ada 7, prima dan yang beda seterusnya. orang. Ini dia. Yang hijau-hijau ini ya. Hmm, oke. Nanti kalau misalnya Naila mau coba, boleh dicoba cari bilangan prima yang lebih dari 30 ya. Karena kalau dari 1 sampai 30 kan udah Miss ini nih, udah Miss berikan. Nah, nanti kalau misalnya Naila mau coba-coba di rumah boleh ya. Yang penting nanti hasil atau pembagiannya itu cuma ini Naila. Misalnya 31 deh, kita ke 31. 31 bisa nggak dibagi dua? 31 dibagi 2. Mm-mm. Dibagi habis ya. Dibagi habis itu yang tanpa koma maksudnya. Oh, atau yang 31 terlalu jauh ya. Kita coba yang ini. Yang 11 deh, 11. 11 kita bagi habis dibagi dua bisa nggak? Hmm, 11 permen kita berikan ke dua orang. Apakah enggak habis? bisa. Nggak kan, dia tersisa ya. Nah, berarti sekarang kalau kita bagi satu. 11 kita berikan ke satu orang. Dapat berapa orang tersebut? 11 permen dibagi ke satu orang, Mm-mm. 11. Iya, dia dapat 11. Dia dapat semuanya. Nah, sekarang 11 permen kita bagikan ke 11 orang teman kita. Masing-masing dapat berapa? 1. Iya, betul. Jadi, nanti kalau misalnya mau dicoba di rumah, yang penting ini ya, nanti satu dan bilangan itu sendiri. Oke. Untuk bilangan prima gimana? Bisa dipahami? Atau ada yang mau Bisa. ditanyakan?
Bisa ya? Nah, berarti kan yang empat tadi kan nggak termasuk bilangan prima ya, Naila? Iya. Berarti kita sebut apa tuh? Kita sebut komposit. Jadi semua angka yang tidak termasuk bilangan prima itu kita kenal dengan komposit. Yang ini penjelasannya di bawah ini. Komposit itu lebih dari dua faktor. Misalnya 4 ya, kemudian misalnya 6. 6 kan bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 1. Berarti lebih dari dua faktor. Oke? Mm-mm. Mau difoto slide yang ini? Kita hapus dulu coretan Iya. ini ya. Sudah, Miss. Sudah, baik. Sebentar. Nah, baik. Dari jenis bilangan ini, ada satu lagi, bilangan real. Namanya bilangan real. Bilangan real itu apa? Bilangan real adalah jenis bilangan yang mencakup semua bilangan yang telah kita bahas tadi. Bilangan real itu mencakup semua bilangan yang udah kita bahas tadi, Naila. Yang tadi kan kita bahas bilangan asli dulu ya. Ya kan? Iya. Bilangan asli kita mulai dari angka berapa? Bilangan asli dari angka 1. Oke, kalau bilangan cacah? Dari 0. Apa ya? Oke, kalau bilangan bulat? Positif, Hmm. 0, dan negatif. Oke, kalau bilangan rasional? Rasional itu Hmm. Hmm. eh, yang Pecahan dan D? pecahan Hmm. dan Yang pakai koma itu namanya apa? Desi? desimal. Iya, desimal. Nah, kalau irasional gimana? Yang pi dan akar. Yes, betul. Kemudian kalau prima, contohnya angka berapa saja? Prima yang angka yang bisa dibagi dengan 1 dan angka itu sendiri. Iya, betul. Jadi bilangan real itu mencakup semua jenis-jenis bilangan yang tadi ya. Nah, contohnya apa? Contohnya 5. 5 itu kan bilangan bulat ya. Negatif juga bilangan bulat. Setengah rasional. Yang 0,75 ini rasional juga. Kalau yang akar 2 irasional, ya kan? Dan Ya. sebagainya. Baik, untuk jenis-jenis bilangan, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri kelas malam ini? Eh, tidak Tidak. Bisa dipahami ya? bisa. Oke. Kalau tadi bilangan yang tidak termasuk bilangan prima, kita kenal dengan apa? Komposit. Iya, betul. Baik, untuk kelas malam ini, baik mana ya? Kita stop share dulu. Oke, untuk kelas malam ini kita cukupkan sampai di sini ya, Naila. Dan jangan lupa Iya. tugas di platform, kalau ada waktu luang diselesaikan ya. Kalau misalnya ada kesulitan, boleh di WA saja, Miss-nya, ditanyakan ya. Nah, baik, Naila. Eh, Terima kasih sudah mengikuti kelas ini dengan baik, dan sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Terima kasih, Miss. Iya, sama-sama.